Perkenalkan, saya Novita Eka Nurjana. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan Standar Nasional Pendidikan yang sudah saudara mahasiswa pelajari di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa komponen. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai standar nasional pendidikan. Yang pertama terkait dengan standar kompetensi lulusan. Saudara mahasiswa semuanya, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan anak usia dini difokuskan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini di setiap kategori usia yang mencakup berbagai aspek perkembangan. Di antaranya adalah perkembangan nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga sosial emosional. Terkait dengan peraturan standar kompetensi lulusan, ini termuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan standar isi. Standar isi pada jenjang pendidikan anak usia dini ini difokuskan pada ruang lingkup materi pada standar isi PAUD yang didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau sering kita kenal dengan istilah STPPA. Standar isi ini bisa saudara baca secara mendetail pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024. Kemudian kita masuk pada standar proses. Standar proses ini merupakan standar minimal mengenai proses pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai kompetensi lulusan. Instansi pendidikan ini dituntut untuk dapat melakukan proses pembelajaran secara interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, dapat memotivasi peserta didik, dan juga memberikan kesempatan untuk bereksplorasi secara kreatif bagi peserta didik. Standar proses ini termuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022. Berikutnya terkait dengan standar penilaian. Standar penilaian yang dimaksud di sini merupakan standar minimal terkait dengan penilaian hasil belajar dari peserta didik. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar penilaian, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini baik jalur formal maupun jalur non-formal adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022. Yang berikutnya kita masuk pada standar tenaga pendidikan. Standar pendidik ini diartikan sebagai standar minimal yang mengatur mengenai kompetensi ataupun kualifikasi dari seorang pendidik dalam upaya melakukan tugas dan fungsinya. Kualifikasi akademik minimal pada pendidik jenjang PAUD formal adalah sarjana. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen ini mengatur secara lebih rinci terkait dengan standar tenaga kependidikan. Yang berikutnya adalah standar terkait dengan sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini merupakan standar minimal yang mengatur mengenai sarana dan prasarana apa saja yang harus ada di dalam satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Standar ini mencakup sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan secara nyaman, teratur, dan juga berkelanjutan. Nah, standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan anak usia dini ini secara lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023. Yang berikutnya, saya akan membahas terkait dengan standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini merupakan standar minimal yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan agar berjalan secara efisien dan efektif untuk mengembangkan potensi dan juga kemampuan peserta didik secara optimal. Standar pengelolaan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu standar perencanaan kegiatan pendidikan, standar pelaksanaan kegiatan pendidikan, serta standar pengawasan kegiatan pendidikan. Standar pengelolaan ini secara lebih rinci dapat saudara mahasiswa pelajari pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023. Yang berikutnya terkait dengan standar pembiayaan. Yang dimaksud dengan standar pembiayaan adalah standar minimal yang mengatur mengenai pembiayaan pada satuan pendidikan. Standar pembiayaan ini dibagi menjadi biaya investasi dan juga biaya operasional. Biaya investasi ini bisa digunakan untuk investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional ini dibagi menjadi 2, yaitu personalia dan juga non-personalia. Standar pembiayaan ini dapat mahasiswa pelajari lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023. Demikian pemaparan terkait dengan standar nasional pendidikan. Semoga dapat memberikan khasanah keilmuan